Gunung Sumbing, sebuah gunung berapi kerucut atau stratovolcano yang terdapat di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Secara administratif, gunung ini terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Dalam catatan sejarah sebelum bernama Gunung Sumbing, gunung ini bernama Gunung Sembung. Hal ini berdasar dari manuskrip Pujangga Manik, sebuah naskah kuno berbahasa Sunda yang mengisahkan perjalanan seorang pangeran bernama Pujangga Manik yang mengelilingi tanah Jawa dan Bali. Mengenai aktivitas vulkaniknya, meskipun tercatat sebagai gunung berapi aktif, letusan signifikan terakhir Gunung Sumbing terjadi pada tahun 1730 yang membentuk kubah lava dengan aliran lava ke arah bibir kawah terendah. Sejak saat itu, aktivitas vulkaniknya cenderung tenang. Saya Mas Hem, disinilah perjalanan saya dimulai. Perjalanan kali ini, saya ditemani oleh ketiga teman saya. Ada Wahyu, ada Ogi, dan ada juga Burhan. Tepat pada pukul 18.30, kami berempat memulai perjalanan dari kota Purworejo untuk menuju ke base camp Sumbing via Batursari yang ada di Kledung, Temanggung. Setelah menempuh waktu kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di base camp. Tak lama setelah tiba di base camp, kami kembali ke jalan besar untuk mencari makan malam. Karena ternyata di base camp Sumbing via Batursari ini tidak terdapat warung makan yang buka hingga malam hari. Pasar dengan harga 9%. Karena di base camp nggak ada warung makan, jadi kita nyari makan dulu di tempat yang jauh dari base camp. Setelah berhasil membuat perut tersenyum, kini saatnya kami kembali ke base camp dan lakukan registrasi pendakian. Dan ini dia daftar biaya registrasi pendakian Sumbing via Batursari. Pada saat registrasi, petugas base camp akan melakukan briefing mengenai aturan dan pantangan yang ada. Kalian juga diarahkan untuk menginstal aplikasi yang bernama MDPL, suatu aplikasi peta offline yang juga dapat melacak posisi kita selama pendakian berlangsung. Namun, aplikasi ini baru tersedia untuk platform Android saja. Kalau masnya udah di pos 1, bisa cek poin buka aplikasi aja. Nah, untuk apa? Setiap pos pokoknya buka aplikasi. Tapi sesekali sama datanya sekalian ya. Nah, biar untuk datanya langsung masuk semua. Nah, untuk apa pos yang apa masnya lalui pasti nanti berwarna ungu kayak ini. Oh iya, siap. Singkat cerita, saya dan teman-teman memilih naik ojek untuk menuju ke gerbang pendakian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan melakukan pendakian di malam hari tanpa berkemah, atau biasa disebut juga dengan tektok. Batursari. Gas. Jadi kita mau start pendakian Sumbing via Batursari jam 12 kurang seperempat. 11.45. Ya, jadi 12.45. ya. Betul. Oh iya, pada pendakian kali ini tujuan utama kami bukanlah puncak. Selain karena saya dan teman-teman yang sudah pernah menggapai puncak Sumbing, kami hanya ingin sekedar menikmati keindahan ciptaan Sang Kuasa lewat Gunung Sumbing ini. Toh lagian, puncak juga nggak kemana. Masih banyak waktu di kemudian hari untuk kembali menggapai puncak. Banyak dari kita yang naik ke gunung dengan gengsi yang tinggi untuk mengejar puncak, sampai lupa bahwa perjalanan turun dari gunung pun sama berbahayanya. Saya mau in frame. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya kami berjumpa dengan sang fajar. Namun sayangnya, mentari tak dapat menebarkan pesonanya. Kabut tebal menyelimuti Gunung Sumbing pagi ini. Kalau saya pribadi menyukai suasana hutan yang berkabut seperti ini. Selain karena saya suka ketenangan, saya juga percaya
bahwa alam selalu memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan keindahannya pada siapapun yang mensyukurinya. Lereng Gunung Sumbing kaya akan keanekaragaman hayati, dengan kawasan hutan yang bervariasi, mulai dari hutan Dipterocarpa hingga hutan Erisaceus atau hutan gunung. Namun, sebagian besar wilayah lerengnya kini telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Makan roti Pengungsian Rohingya ada di Lembah Suci. Lembah Suci, Camp area Gunung Sumbing. Apa nang tebakan? Apa? Sing wis ngerti meneng Ya, perbedaan fitnah dan fitness. aku ngerti. Kalah wis ngerti. Nek fitnah kejam, nek fitness kejam. Anjir. Fuck. Setelah beristirahat dengan waktu yang cukup lama, serta mentari yang perlahan mulai menampakkan paras cantiknya, kini saatnya kami melanjutkan perjalanan dan menikmati keindahan pemandangan dari gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa ini. Jadi itu adalah burung jalak yang dipercaya di kalangan pendaki dapat menjadi penuntun arah menuju puncak. Bersama dengan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing membentuk bentang alam gunung kembar, seperti halnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Celah antara gunung ini dan Gunung Sindoro dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan kota Temanggung dan kota Wonosobo. Jalan ini biasa dijuluki dengan nama Kledung Pass. Dari Gunung Sumbing, pendaki akan disuguhkan pemandangan yang luar biasa, meliputi panorama pegunungan di Jawa Tengah, termasuk Gunung Sindoro yang berdiri berdampingan. Rasa takjub akan kecantikan Gunung Sumbing membuat kami sejenak lupa bahwa dalam pendakian itu selain naik kita juga harus turun. Dalam perjalanan itu ada berangkat dan ada juga pulang. Karena keluarga dan orang-orang tersayang pasti juga menunggu kedatangan kita di rumah dengan selamat. Oleh karena itu, kini tiba saatnya kami untuk turun ke base camp dan kembali ke rumah. Mungkin sampai di sini dulu ya perjalanan saya kali ini.
Saya Mas Hem, mahasiswa tingkat akhir yang hobi berkelana. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.